satu pertanyaan dari Bapak. Eh, Oke, Mas Nurudin sudah angkat tangan. Silakan Mas Nurudin. Bisa terdengar, Mas? Oke, bisa Mas, bisa Mas. Ya, selamat malam Romo Magnis. Senang bisa berjumpa kembali. Sehat Romo? Ya, Ya, menarik sekali Romo penjelasannya. Saya ada beberapa pertanyaan Romo. Yang pertama begini, eh, apakah teodise yang dalam konteks tradisional itu masih diperlukan atau tidak Romo? Kan kalau Romo kalau nggak salah mengatakan Hegel dan filosof-filosof semacam itu kan kira-kira dengan merasionalisasi penderitaan, nah sama saja mereka kemudian mengafirmasi bahwa penderitaan boleh-boleh saja. Kalau begitu, apakah teodise yang kemudian tanda kutip memberikan pembelaan pada Tuhan itu masih layak nggak dipertahankan atau perlu dirubah? Tidak, itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah Romo juga pernah menulis ya tentang seorang teolog Protestan ya, Christian Weidmann itu siapa masalah itu, bahwa dia mengatakan bahwa kayaknya Tuhan tidak mencintai kita. Saya agak bingung Romo. Jadi kalau tadi kan Romo Magnus menjelaskan tentang kehidupan Yesus dan lain-lain, lalu kemudian bagaimana ya dia bisa sampai pada kesimpulan Tuhan tidak mencintai kita, itu kira-kira seperti apa? Dan yang terakhir Romo, saya ingin tanya tentang Kant ya, Immanuel Kant. Immanuel Kant kan bicara tentang fenomena dan noumena. Apakah penderitaan itu hanya bisa kita pahami pada level fenomena, yaitu penderitaan itu ada, tapi di level yang lebih dalam yaitu mengapa, ya nggak bisa. Akal manusia nggak bisa sampai sana. Apa seperti itu, Romo? Ini bukan dalam konteks pembenaran, tapi apakah mungkin masuk akal gitu kalau dipahami secara itu. Terima kasih, Romo. baik, Anurdin. Pertama, apa teodise masih diperlukan? Ya istilah saya, teodise sudah gagal, itulah. Jadi semua penjelasan itu termasuk yang 6 yang saya sebutkan. Tidak ada penjelasan lain yang dikemukakan dan semua itu tidak eh, tidak menjawab pertanyaan mengapa. Yang masalah kan seperti saya jelaskan bukan bahwa misalnya jari saya kejepit dan saya sakit, tetapi ada penderitaan betul-betul amat gawat itu. Seperti Dostoyevsky menyebutkan, di situ penjelasan itu semua dangkal. Jadi menurut saya ya jawabannya memang hanya dalam iman. Ini sudah bukan jawaban filosofis. Yang filosofis itu yang tadi saya coba memberikan tidak berasal dari saya juga. Pertimbangan kalau kadang-kadang seseorang betul-betul merasa bahagia. Biasanya betul bahagia itu kalau dia bisa memberikan kebaikan. Bukan kalau kita menerima, kita juga bahagia. Tapi yang membuat bahagia itu kalau kita membuat orang lain bahagia itu biasanya. Nah, ini andai kata betul semuanya hopeless dan yang satu hidup lumayan mati, yang lain hidup mengerikan mati. Saya kira sedikit pun tidak akan bahagia kecil pun. Yang kedua, tentu hati nurani itu suatu fenomen kan belum mampu merumuskannya meskipun dia sudah mengatakan itu akal praktis, itu dia sudah menyentuh tapi belum ada analisa yang baik. Tapi sebetulnya jawabannya hanya percayalah pada Yesus yang mengatakan ikutilah aku, dan ikutilah aku menuntut secara singkat dua hal. Percayalah bahwa percayalah pada Allah yang mencintai kalian dan bukalah hati bagi kasih sendiri, jangan memberi ruang kepada kebencian. Itu suatu jawaban teologis. Jadi di luar teologi itu sulit dijawab. Tentu kalau kita melihat misalnya agama Islam yang tidak kenal Yesus,
unsur kebaikan hati tentu juga ada. Allah juga diwahyukan sebagai Maha Pengampun dan sebagainya. Ya, hanya tidak ada Immanuel, Allah beserta kita itu, Yesus. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Tuhan tidak mencintai kita, ya ini bukan Tuhan. Itu memang, ya sekarang saya mulai ingat, mungkin saya yang pernah membicarakan itu atau menulis itu ada seorang teolog yang mengatakan maaf ya, bagaimanapun juga, tapi tidak bisa dikatakan Tuhan mencintai kita dengan argumen, andai kata betul mencintai kita, Tuhan tidak akan mengizinkan kita menderita. Ya di situ tidak ada iman. Tentu saja kalau orang tidak percaya, makanya saya tidak pernah akan mencoba seakan-akan memaksa secara intelektual orang yang tidak bisa percaya pada Yesus untuk percaya. Misalnya adik saya tidak pernah saya desak. Saya juga tidak menjelaskan itu. Dia sudah berkembang bagus karena dia mengalami kasih dalam keluarga. Dia orang yang sangat baik. Dia di situ akan mengalaminya. Kalau saya sebagai orang lalu katakan ini orang Katolik memaksakan pandangannya, lebih baik tidak. Lebih baik menjawab, coba supaya kita sendiri sedapat-dapatnya tidak menambah penderitaan orang lain. Itu sudah bagus. Sudah bagus. Yang ketiga, Kant ya Kant tidak membicarakan penderitaan dari sudut itu. Ya, Hegel yang membicarakannya. Ya Hegel mengatakan itu memang menarik, itu membawa. Dia melihatnya dialektika, dia melihat menurut saya dengan tepat bahwa umat manusia hanya maju dengan pengalaman positif dan negatif. Lalu datang Marx, mungkin lebih jelas lagi Horkheimer di abad ke-20 dari teori kritis mengatakan itu filsafat kemajuan atas punggung para korban. Kita jangan menulis sejarah atas punggung para korban. Para korban itu perlu supaya umat manusia sebagai keseluruhannya maju. Itu Marx mengatakan sudah mengkritik itu. Dan Horkheimer juga mengkritik itu. Dan itu salah satu dari penjelasan yang tadi saya sebutkan, dan penjelasan yang memang menurut saya malah tidak etis, tidak bisa diterima. Bagi saya, Tuhan hanya bisa saya terima kalau para korban seluruhnya diakui, dibuka matinya, dan mereka bahagia. Tidak dengan omongan, lupakan saja itu, kalau sekarang kamu kan di surga. Itu tidak cukup. Masih ingat kok dulu aku menderita gimana itu. Sekali lagi kita tidak tahu bagaimana itu terjadi karena kita tidak tahu tentang Allah dari sudut Allah itu. Iman, percaya, yaitu jawabannya. Ya, terima kasih Romo atas jawabannya. Terima kasih Romo untuk jawabannya. Terima kasih juga Mas Nurdin untuk pertanyaannya. Sangat kritis Mas Nurdin ini. Yang berikut ada Mas Sri Mulyato yang sudah angkat tangan. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat malam Romo. Terima kasih Ya. Frater Rio. Oke, Romo, tadi Romo mengatakan bahwa bahwa dengan imanlah kita bisa menerima pernyataan tadi itu tentang penderitaan itu ya, dengan iman.
Nah, saya jadi berpikir begini, Romo. Kira-kira bagaimana sih untuk mencapai iman itu? Misalnya iman yang apa, yang bagaimana kita bisa mencapai, apakah iman kepada Yesus atau dalam Islam itu kepada Tuhan atau kepada Yahweh atau kepada itu bagaimana peran akal dalam mencapai iman itu? Apakah ada peran akal dalam mencapai iman itu? Atau ujung-ujungnya ya kita terima saja seperti pahamnya orang-orang mistisisme gitu. Gimana Romo? Terima kasih Romo, mohon maaf. Itu tentu pertanyaan yang sangat sangat penting, sangat hakiki. Ya, saya sendiri juga dalam buku saya Menalar Tuhan menulis bahwa tidak mungkin Tuhan itu dibuktikan. Seakan-akan orang yang tidak percaya pada Tuhan adalah orang yang tidak bisa menalar. Tidak. Tapi ada petunjuk-petunjuk yang saya tidak mau jelaskan sekarang, itu bisa baca kitab saya. Saya kira kalau betul kepada iman tidak dengan macam-macam argumentasi, tetapi dengan membagi pengalaman kasih. Jadi orang percaya mungkin karena ia mengalami kasih. Barangkali kemudian ketemu dengan Yesus. Misalnya dalam seseorang yang percaya pada Yesus, dia merasa aku juga mau percaya seperti itu. Lalu misalnya membaca kitab suci atau sebagainya. Tetapi yang menjadi inti kalau orang menemukan Yesus, itu sebetulnya bahwa dia mengalami kasih. Karena Allah adalah kasih. Dan dalam kasih bisa melihat bagus sekali. Kita juga tidak bisa membuktikan Yesus. Banyak orang tidak percaya pada Yesus. Teman-teman Islam menganggap Yesus sebagai nabi besar. Yesus amat sering muncul selalu positif dalam Al-Quran, tetapi mereka khawatir dengan Yesus putra Allah. Itu sesuatu yang dialami lewat pendekatan kasih, tidak lewat pendekatan akal. Paling-paling akal bisa menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi. Jadi tidak perlu mempercayai sesuatu yang aneh. Lingkaran persegi tidak perlu dipercayai kalau percaya pada Tuhan ya. Tetapi pendekatan dengan kasih itu yang membuka hati orang, lalu dia disebut Yesus begitu. Ini jawaban saya. Terima kasih Romo. Oke, mungkin ada komentar dari Pak Sri. Sudah. Sudah saja tuh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Sri. Kami berikan kesempatan kepada sahabat Sirkel untuk bertanya. Romanyus di kolom chat tadi ada Bapak Oswald yang bertanya, dia menulis pertanyaan di kolom chat lewat jalur pribadi. Izinkanlah saya untuk membacakan pertanyaan ini, Romo. Oswald. Dalam membentuk, ya Romo, dia pakai chat privat ke saya pribadi, Romo. Jadi pertanyaannya begini, Romo, saya bacakan. Sedikit. Maaf. Koneksi tidak terlalu baik. Coba diulangi lagi. Oke, baik Romo. Begini pertanyaannya. Dalam membentuk suatu negara, pada umumnya, tujuan pembentukan suatu negara adalah kebahagiaan semua warganya. Walaupun tidak pernah dapat dicapai, bebas dari ketidakadilan dan kesengsaraan. Dikatakan bahwa dunia tanpa penderitaan adalah kurang bermutu.
Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan surga yang dikatakan tidak ada penderitaan di sana? Apa bisa dianalogkan? Ya, pertama, tentu kebanyakan negara tidak dibentuk demi kebahagiaan, melainkan dibentuk demi kemenangan dengan kehormatan, dengan mau unggul dan sebagainya. Itu kebanyakan negara. Kadang-kadang dikatakan juga ini bikin bahagia, tetapi tidak demi kebahagiaan. Tetapi surga sama sekali tidak bisa dianalogkan. Surga itu sesuatu yang baru. Surga itu di mana kita sampai dalam kasih. Jadi dalam surga itu kita ketemu dengan Allah, dan Allah adalah kasih, dan kita sendiri menjadi mengerti dalam kasih tentang hidup kita, dan kita bersatu dengan kasih. Jadi dengan katakan saja suatu kerajaan atau sebagainya tidak bisa dibandingkan. Surga itu tempat di mana kita betul-betul sampai di mana kita bersatu dalam kasih ilahi dan saling mengasihi. Itu saja. Itu jawaban saya. Terima kasih Oke, Romo, terima kasih. udah jelas. Makasih. Oke, terima kasih Pak Oswald. Oke, selanjutnya kami berikan kesempatan kembali kepada sahabat circle sekalian untuk memberikan pertanyaan kepada Romo Manyis tentang materi pada malam hari ini tentang penderitaan. Kita bisa bertanya langsung kepada Romo Manyis. Silakan tekan tombol raise hand atau juga bisa ketik di kolom chat seperti ini. Nanti kami akan bacakan pertanyaannya. Mungkin dari Mas Dimas ingin bertanya, Mas. Halo Mas Dimas. Ya, terima kasih, Frater. Terima kasih, Romo Manis yang sudah kembali mencerahkan kita semua pada malam hari ini. Pertanyaan saya satu, Romo. Tadi jika dikatakan teodesi tidak memadai untuk kita memahami mengapa terjadi penderitaan, sebenarnya tawaran apa yang ingin diberikan secara pasti di dalam kelas ini, Romo, untuk kita bisa menerima atau memahami penderitaan atau kesengsaraan yang kita alami sebagai manusia, secara khusus manusia yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang baik. Demikian, Romo, pertanyaan saya. Kita nunggu lagi yang diakoni, lama lagi gitu. Oke, tentu tawaran yang berani saya berikan itu hanya satu itu. Percaya pada Yesus, ikutilah Yesus, dan bersama Yesus percaya bahwa betul-betul semuanya menjadi baik. Itu jawaban saya. Kalau orang tidak percaya pada Yesus, saya sama sekali tidak akan menegur. Tentu saja siapa yang saya untuk menegur? Tidak. Saya tidak akan mencoba meyakinkan dia apapun. Saya hanya akan mengatakan, coba barangkali ada harapan. Barangkali toh ada Tuhan.
saya boleh ceritakan sedikit suatu pengalaman yang mengesankan saya. Saya menjadi terkenal dengan filosof Jerman Habermas, Jürgen Habermas, ya. Dan ya saya ceritakan saja sedikit itu juga karena saya senang itu. Mungkin tahun 2004 itu saya di Jerman, München, dan di stasiun kereta api di bawah tanah. Lalu saya lihat ada orang berdiri di situ. Kelihatan seperti Habermas yang saya lihat di foto itu. Agak menyendiri itu. Nah, saya pikir itu coba saja, berani saja. Saya mendekati dia dan bertanya, maaf, apa Anda ini Profesor Habermas? Dia dengan menggerutu menjawab, ya. Saya kira dia tidak suka diomongin begitu saja. Lalu saya memperkenalkan diri, saya seorang Yesuit, saya di Jakarta. Lalu dia terbuka, karena dia sangat baik hubungannya dengan Yesuit. Kita hanya omong 1 menit karena keretanya datang. Dia bilang kalau sekali lagi ke Jerman, hubungi saya. Beberapa tahun kemudian saya lagi ke München. Saya telepon Habermas. Yang ambil teleponnya istrinya. Saya bilang saya Yesuit dari Jakarta itu. Oh ya. Mana kapan datang? Lalu saya diundang makan sore hari, minum kopi. Saya dijemput Habermas dari stasiun kereta api. Dia sendiri membawa mobil. Lalu kami omong. Kami juga omong mengenai kematian. Karena dia menceritakan bahwa dia mengunjungi Foucault sebelum dia mati dan sebagainya. Meskipun tidak suka dengan filsafat Foucault. Istrinya hampir meninggal dunia 1,5 tahun sebelumnya. Saya bilang sama Habermas itu sendiri tidak beragama. Dia berkata kan secara religius dia tidak punya perasaan apa-apa. Saya bilang saya tentu juga tidak tahu dalam kematian, tapi saya penuh harapan bahwa akan terjadi yang bagus. Lalu dia menjawab, ya saya tentu tidak punya harapan itu. Tapi sedikit harapan saya punya juga. Nah itu, sedikit harapan itu. Kita pada orang pun yang mungkin tidak percaya lagi pada Tuhan dan sebagainya, kita bisa sekurang-kurangnya mengatakan, tunggu dulu, bisa juga dalam kematian tidak semuanya habis. Bisa juga bahwa mereka yang percaya bahwa lalu mata kita terbuka dan ada sesuatu yang sangat baru betul-betul terjadi. Dan itu harapan kita bahwa kita akan mengerti bahwa apapun yang diciptakan Allah adalah demi kebaikan kita. Jadi kita tidak menawarkan dalam arti mendesak atau memaksakan, tapi barangkali seseorang terbuka juga, dan di situ memang pengalaman kasih itu yang paling penting. Kalau orang mengalami kebaikan juga kebaikan dari kita, mungkin dia melihat ada juga. Ya hanya itu Mas Dimas yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Romo. Terima kasih Romo untuk jawabannya. Romo ada yang angkat tangan, ada Dokter Sandi. Silakan Pak Dokter. Ini ya, terima kasih. Selamat malam Romo Magnus, Frater. Selamat malam. Ya, saya menarik dari penderitaan itu ya, kata-kata penderitaan. Saya kebetulan dari medis, kebetulan, dan cukup banyak melihat pasien-pasien yang menderita gitu ya. Jadi saya membagi penderitaan itu ada 2, Romo.
penderitaan fisik dan penderitaan mental. Mental dalam konteksnya adalah psikologisnya. Dan yang menurut saya penderitaan psikologis itu yang justru yang paling mengena. Dan itulah penderitaan sejati kalau menurut saya ya, dibandingkan dengan penderitaan fisik. Contoh, ya kalau kita lihat seperti Tuhan Yesus sendiri ya, Yesus mengalami penderitaan yang hebat, luar biasa, tapi secara fisik. Namun secara mental, dia tidak mengalami penderitaan, sehingga dia bisa melalui semuanya itu dengan ini. Demikian juga pasien-pasien, Romo. Saya melihat ada pasien dengan menurut saya sangat luar biasa sakitnya. Namun kenapa pasien itu gembira gitu? Tapi ada lagi pasien yang sebenarnya nggak terlalu sakit kalau menurut saya secara fisik. Tapi kenapa dia menderita sekali? Nah, hal itu saya perhatikan adalah dari sisi kasih. Ketika seorang mengalami penderitaan fisik, namun secara mental dia memiliki kasih untuk membantu sesama, menolong orang lain, itu penderitanya boleh dikata hampir tidak ada jadinya. Bagaimana pandangan seperti itu, Romo? Terima kasih, Romo. Ya, saya kira observasi ini sangat tepat. Tapi tentu Yesus menderita juga. Itu di Taman Zaitun, di mana dikatakan dia saking ketakutan berkeringat darah. Apapun yang terjadi saya juga tidak tahu. Tapi jelas itu ekspresi bahwa dia amat sangat takut. Dan disalib Yesus mengatakan, ya Tuanku, mengapa engkau meninggalkan daku? Itu memang permulaan suatu mazmur, tetapi dari mulut Yesus itu tentu luar biasa bahwa dia merasa dibiarkan saja menderita dan percaya juga, tetapi bahwa orang yang katakan saja misalnya mengalami cinta dan sebagainya bisa lebih mudah menerima penderitaan fisik, itu jelas. Yang dalam kasus yang saya bicarakan menjadi contoh, tentu saja ada penderitaan yang ekstrim. Di semua penderitaannya masih terbatas, terjawab juga dengan 6 jawaban yang diberikan dalam sejarah. Tapi bayangkan anak jatuh ke dalam tangan seorang bukan hanya pedofil tapi penyiksa. Anak di Jerman ada orang permulaan tahun 60-an sesudah Indonesia mencincang hidup anak di dalam suatu gua. Akhirnya ada satu anak yang melarikan diri dan berhasil memberitahukan dia mengalami nikmat seksual dalam membuat menderita dan membunuh. Hal seperti itu mengerikan. Macam-macam kejadian yang amat mengerikan dan perang dan sebagainya, itu yang sangat sulit dijawab, di mana kita tidak bisa mengatakan ada suatu keuntungan. Tentu bagi orang di Ukraina, tetapi mungkin juga di Sudan, bahwa mereka mengalami perang, takut, teman terbunuh, sulit makan, tidak ada segi positif. Nah ini lalu bertanya, kok Tuhan mengizinkan itu? Itu masalah yang dihadapi orang. Maka dari itu kalau bicara tentang Tuhan yang baik, yang menjelaskan semuanya, jangan terlalu berlebihan. Karena kalau berlebihan malah membuat orang yang sudah susah makin tidak akan percaya. Saya sendiri tidak pernah akan mendesakkan diri. Coba nanti semuanya menjadi baik. Mungkin lebih baik ya seperti Paus Fransiskus, merangkul saja anak itu yang dia juga tidak bisa menjawab itu. Barangkali rangkulan membantu itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Romo.
Terima kasih, Romo. Oke. Romo, ada dua pertanyaan di kolom chat, tapi sebelumnya ada Mbak Evi Mariani yang sudah angkat tangan. Silakan, Ibu. Ya, selamat malam, Romo. Selamat malam. Iya, saya mau bertanya ya tadi tentang penderitaan. Bagaimana kalau pendapatnya bahwa penderitaan itu adalah akibat dari manusia memilih untuk melanggar firman gitu ya, Romo, yaitu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia kan diberi kehendak bebas dan kemudian dia memilih untuk melanggar, dan itulah yang mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa dan akhirnya menjadi penderitaan. Bagaimana pendapat Romo tentang hal ini ya, tentang pendapat ini? Terima kasih. Ya, kalau kita menerjemahkan ini ke dalam bahasa biasa, itu berarti bahwa orang itu menutup diri terhadap hati nurani dan mengikuti kemana dia dibawa oleh insting, nafsu, emosi, dan sebagainya. Baik yang misalnya bersikap negatif, mau balas dendam, mau bikin sakit, ataupun mau menikmati, termasuk nikmat seksual atau sebagainya, dipaksakan menutup-nutup suara hati, ungkapan hati nurani yang mengatakan tidak boleh, yaitu yang sebetulnya mungkin dimaksud dengan makan dari buah terlarang. Itu kan hanya sebuah simbol yang dia memilih diri daripada memberikan diri kepada orang lain. Rahasia yang kita belajar dari Yesus adalah kita akan sampai pada Tuhan, bahkan sampai kepada kebahagiaan, kalau kita memberikan diri berkorban bagi orang lain. Itu pengalaman banyak orang suci, ambil orang seperti Mother Teresa dan sebagainya. Bagi dia pertanyaan apakah aku bahagia atau tidak, bukan pertanyaan, tidak dipikirkan. Dia melihat orang menderita, ya dia membantu orang-orang itu. Jadi itu sebetulnya yang diharapkan, itu juga rahmat, bahwa orang bisa membuka diri pada apa yang diharapkan orang lain daripadanya. Saya tidak tahu apakah ini menjawab ya pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Romo. Iya, saya mendapatkan perspektif lain saja dari hal ini ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Ibu Evi. Sebelum kembali ke Pak Sri, Romo ada dua pertanyaan di kolom chat, Romo, dari Pak Lincoln. Jadi saya bacakan, Romo. Apakah penderitaan yang dialami manusia tersebut ada relevansinya dengan problem of evil, salib, serta terkait dengan ulangi, saya tidak tahu. Apakah penderitaan yang dialami manusia tersebut ada relevansinya dengan problem kejahatan, salib, serta terkait janji dari Tuhan yang disampaikan kepada manusia melalui Logos yang inkarnasi yang bernama Yesus Kristus? Mohon tanggapannya, Romo. Ya, penderitaan itu tidak ada kaitan dengan kejahatan yang menderita, tetapi sering sekali kejahatan yang membuat orang lain menderita. Jadi tentu ada hubungan antara kejahatan, banyak penderitaan antara orang disebabkan bukan oleh alasan-alasan alami, tetapi oleh kejahatan, oleh egoisme, kadang-kadang oleh kebencian, kadang-kadang
oleh sadisme manusia terhadap orang lain. Dalam arti ini, penderitaan sebagian disebabkan oleh itu. Tentu ada juga penderitaan lain, kalau misalnya orang menderita karena sakit ataupun seorang ibu menderita karena anaknya sakit dan mati dan sebagainya, itu tidak ada hubungan dengan kejahatan. Jadi ada yang punya hubungan dan ada yang tidak punya hubungan. Baik, terima kasih Romo. Lalu dari Ibu Margaret, Romo. Pertanyaannya begini. Romo, saya percaya bahwa jalan Kristus adalah jalan penderitaan atau jalan salib menuju kekudusan. Namun penderitaan karena hukuman atas dosa-dosa itu pasti tidak termasuk, atau bagaimana maksudnya Romo? Mohon pencerahannya. Jalan salib itu kan bagi kita adalah kita ingin bersama dengan Yesus. Sebetulnya merupakan cara untuk dekat dengan Yesus, untuk mengerti Yesus, tidak mengerti dengan pemikiran tajam, tetapi dengan membuka hati melihat bagaimana Yesus sendiri di jalan salib itu menderita. Kasih kita kepada Yesus itu akan tumbuh, dan dengan demikian jalan salib tidak berarti bahwa hidup kita mesti merupakan jalan salib. Kalau kita tidak banyak menderita dalam hidup, kita bersyukur pada Tuhan. Tetapi kalau kita menderita, kita boleh melihatnya sebagai kita mau sedikit merasakan seperti Yesus merasakannya. Itulah. Jadi bagi saya jalan salib yang kita doakan dengan 14 pemberhentian itu, ya seperti setiap doa adalah cara di mana saya yang berkonsentrasi pada segala macam hal di luar menjadi tenang, mencoba membuka mata hati kepada Tuhan dan melihat Tuhan disalib, dan mungkin saya akan mengerti sesuatu dari Tuhan dengan mengikutinya dari Pilatus sampai disalib itu. Ya. Oke, terima kasih Romo untuk jawabannya untuk dua pertanyaan itu. Ada pertanyaan berikut Romo dari Pak Sri, dia sudah angkat tangan tadi. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan lagi, Pak Sri. Terima kasih, Frater. Mohon maaf, Romo, saya bertanya lagi. Kebetulan juga teman-teman yang lain tidak ada yang bertanya, Romo. Oke, Romo, saya agak sedikit ini nih. Pengetahuan yang kita dapatkan lewat rasio dan lewat hati, Romo ya, itu ketika kita berbicara tentang Tuhan misalnya, tadi itu saya iman poinnya bahwa ketika kita bicara tentang Tuhan, kita kata Romo tuh hanya dengan iman saja. Gitu. Terus bagaimana saya bisa meyakini bahwa Tuhan personal Yesus lah yang benar misalnya. Nah itu harus lewat pendekatan iman saja gitu. Nah di situ bagaimana peran akal ketika hati kita belum menerima begitu, secara ikhlas gitu, secara apa ya? Itu bagaimana meraih bahwa kita ini harus sebetulnya mencapai keimanan melalui hati dan akal itu, Romo. Bagaimana mempertemukan itu, Romo? Terima kasih, Romo. Ya, tidak mudah dijawab pertanyaan ini. Saya merasa bahwa ada dua jalan. Yang satu itu dengan jalan empati. Seperti kalau kita mau mengenal orang lain, yang mungkin kita dengar tentang orang itu, kita mendekatinya, kalau bisa kita bicara, kita mengenali dia, kita mengalami dia bagaimana,
lalu akan terbangun suatu hubungan dengan dia. Syukur kalau menjadi kebahagiaan. Begitu juga dengan Yesus. Kita bisa berkenalan dengan Yesus. Nah, berkenalan dengan Yesus itu ada banyak cara. Tetapi pada dasarnya ada dua cara. Biasanya perkenalan yang paling pertama adalah dengan berkenalan dan dekat dengan mereka yang sudah percaya pada Yesus. Jadi kita melihat ini orang normal, ini orang baik. Kok mereka menemukan sesuatu pada Yesus. Rupa-rupanya kepercayaan pada Yesus memberikan sesuatu yang amat membahagiakan dan mengamankan mereka. Yang kedua tentu kita bisa belajar siapa itu Yesus itu dari kitab suci. Injil-injil sebenarnya sangat bagus untuk melihat Yesus itu orang seperti itu. Itu katakan saja dengan berkenalan, dengan simpati, dengan komunikasi, dengan empati. Lalu rasio, nalar, itu kita perlukan untuk menjawab pertanyaan rasional yang mungkin misalnya meragukan itu. Atau kita membaca buku mengenai orang yang mengatakan itu semuanya nonsens yang mereka percayai dan sebagainya. Jadi figur Yesus juga menimbulkan pertanyaan rasional, apa masuk akal percaya tentang surga, apa masuk akal Yesus melakukan mukjizat dan sebagainya. Di situ juga perlu nalar. Dalam gereja, nalar itu diberikan dalam teologi. Teologi itu menalar Injil, menalar wahyu. Bukan dengan sombong, tetapi kita mau sedikit mengerti. Seperti misalnya pertanyaan, kok Yesus itu disadari itu Allah. Padahal dia manusia. Dan tidak ada dua Allah, apalagi tiga Allah. Hanya ada satu. Itu akhirnya dirumuskan dalam konsili Nisea dan Chalcedon. Lebih dari 300 tahun kemudian, Yesus itu persona ketiga ilahi, kodratnya baik ilahi maupun manusia diciptakan. Itu karya nalar, karya teologi. Jadi teologi diperlukan, tapi yang pertama adalah seperti kita mau berkenalan dengan orang lain, dengan mengenali dia. Itu. Baik, terima kasih Romo. Romo, ini bisa satu pertanyaan lagi Romo, bisa Romo? Silahkan. Oke, halo Pak Subelo Wiono. Selamat malam. Selamat malam Pak. Oke, selamat malam Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yang pertama, apakah penderitaan itu selalu bisa diakhiri, Prof? Kemudian Selalu yang kedua, bentar. diakhiri. Oh, diakhiri. Apakah? Kemudian yang kedua, kalau ada penderitaan yang tidak bisa diakhiri, apakah langkah medis yang menyebabkan kematian atau langkah lain yang menyebabkan kematian itu diizinkan untuk mengakhiri penderitaan itu? Terima kasih. Selamat malam. Yang tentu ada segala macam penderitaan. Ya. Ada penderitaan fisik, terutama misalnya rasa sakit yang ekstrim, itu sesuatu yang amat mengerikan. Ya. Misalnya orang dibakar atau seperti itu pun ya tidak ada kaitan dengan
ilmu kedokteran, karena mungkin orang tidak dibawa ke dokter, disiksa oleh orang yang mau membunuhnya atau sebagainya, dari penderitaan seperti itu. Penderitaan karena kita dirampas dan kita dijatuhkan ke dalam kemiskinan, kita hidup dengan buruk, itu penderitaan yang lain. Ada segala macam hal yang membuat orang itu menderita. Kalau penderitaan sakit, jadi sesuatu yang jatuh ke dalam kompetensi medis, kompetensi para dokter, ya dia tentu juga mati bukan karena dokter bilang kamu sebaiknya mati, karena kita tidak bisa dibantu untuk hidup, yaitu kita terima saja. Selalu dialami bahwa orang beyond help, jadi sudah begitu sakit sehingga dia akan meninggal dunia. Lain masalah yang mungkin tidak perlu kita masuki sekarang adalah masalah assisted suicide, jadi bunuh diri yang dibantu. Dalam kasus tertentu Indonesia itu belum sama sekali muncul sebagai masalah, di beberapa negara lain. Saya tidak mau masuk di situ. Tapi penderitaan adalah segala macam, dan manusia menderita segala macam. Dia bisa menderita karena kecewa, dia bisa menderita karena itu dihina orang lain, diakui dan sebagainya, dia bisa menderita fisik. Pokoknya banyak penderitaan yang membuat orang tidak bahagia. Itu masalahnya. Di mana lalu bertanya, kok Tuhan di dalam alam ciptaanmu begitu banyak penderitaan? Dan itu pertanyaan yang kita coba dekati malam ini. Ya. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Romo. Ada satu pertanyaan yang menarik Romo untuk ini, yang terakhir Romo. Jadi dari Bapak Dimas, pertanyaan begini Romo. Yang pertama, saya jadi teringat ada perspektif hipotesis near Tuhan, bahwa ada perspektif di luar pengalaman teologis, tetapi menjalani hidup dengan memaknai keindahan, di mana menganggap bahwa penderitaan adalah bagian dari keindahan. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua Romo, dari buku Nietzsche Lahirnya Tragedi, saya berkesimpulan bahwa manusia sudah membawa tragedi sejak lahir. Dan bagi yang bisa memaknai tragedi, dia akan mencapai pada kebahagiaan. Bagaimana tanggapan Romo? Ya, menurut saya, mengenai yang pertama, ya penderitaan demi keindahan, saya tidak melihat itu. Jadi ada orang yang melihat keindahan, misalnya keindahan seni dan tidak ada penderitaan. Ya mungkin ada yang orang menderita, ya lalu dia menderita. Tergantung dari kekasan penderitaan itu, apa yang membuat dia menderita. Tidak dengan sendirinya orang yang misalnya terbuka bagi keindahan itu menderita. Saya misalnya sangat terbuka pada keindahan alam. Saya banyak di alam dulu. Itu tidak berkaitan dengan penderitaan, kecuali kalau naik gunung berkeringatan agak capek. Saya menganggap itu sebagai berat, tapi tidak sebagai penderitaan. Jadi penderitaan sekali lagi itu ada segala macam, dan mungkin juga sering orang merasa sulit karena orang lain tidak mengerti. Lalu manusia itu, bagaimana pertanyaan kedua mengenai penderitaan tadi, saya sudah lupa. Oh, yang kedua Romo, dari buku Nietzsche Lahirnya Tragedi, ya, Mas Dimas berkesimpulan bahwa manusia sudah membawa tragedi sejak lahir, dan bagi yang bisa memaknai tragedi akan mencapai kebahagiaan. Itu menurut saya juga nonsens. Banyak orang yang tidak mengalami tragedi. Bukan hanya sejak lahir, tapi seluruh hidup tidak mungkin ada penderita macam-macam, menarik macam-macam. Tragedi bukan nasib setiap orang. Ada yang mengalami tragedi. Kebanyakan orang yang saya kenal, misalnya rekan-rekan Yesuit,
saya tidak melihat bahwa mereka mengalami tragedi apapun, kecuali kata tragedi itu dianggap secara metafisik atau apa ya. Lalu apapun bisa disebut tragedi. Kadang-kadang orang bilang adalah tragedi bahwa Anda ini ada itu. Lebih baik bagi kami. Andai kata Anda tidak ada, itu juga tragedi. Jadi itu tentu karena Nietzsche itu membahas tragedi di dalam sastra Yunani dulu, di mana tragedi itu merupakan sesuatu yang berakhir dengan malang tanpa way out. Dan itu tentu kita sebagai orang Kristiani, saya kira juga berlaku bagi orang Islam, kita yakin bahwa Allah tidak mengizinkan kita mengalami tragedi akhir. Kecuali kalau kita definitif mengatakan tidak mau. Ya, kalau kita tidak mau menerima kasih ilahi, itulah tragedi. Tetapi Allah justru mengatakan bahwa segala tetes akan dihapus dari muka kita. Jadi tidak ada tragedi definitif. Memang ini sesuatu yang menantang iman kita. Dan kalau saya sama sekali tidak terkesan dengan omongan Nietzsche tentang tragedi itu. Saya sangat terkesan dengan banyak tragedi yang dialami orang. Tragedi macam-macam di lingkungan kecil, di lingkungan besar, misalnya tragedi perang dan sebagainya, itu banyak sekali ada situasi yang sulit. Nah, ini situasi yang kita hadapi. Ya. Oke, terima kasih Romo. Pertanyaan dari Mas Dimas Arianto tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi kita malam ini, Romo. Jadi sebelum diskusi kita ini berakhir, kami beri kesempatan kepada Romo Manyis untuk memberikan closing statement